Kisah bermula ketika seorang pria bernama Cha Jin-wook tengah berpesta di sebuah klub malam. Memiliki wajah tampan dan tubuh atletis, membuat para wanita tergila-gila akan sosoknya. Jin-wook dikenal sebagai bad boy yang kerap kali bergonta-ganti pasangan dan menyakiti banyak wanita. Statusnya sebagai pewaris tunggal perusahaan ternama, tentu membuat pria itu tak bisa lepas dari sorotan media. Tak ingin menanggung malu akibat perbuatan putranya, sang ayah pun menghukum Jin-wook untuk bekerja sebagai pelayan di salah satu hotelnya. Hal itu menjadi awal pertemuannya dengan seorang wanita lugu bernama Yumi. Di tengah keputusasaan dalam mencari pekerjaan, Yumi dipaksa oleh sang ibu untuk hadir di acara pernikahannya yang kedua kali. Saat resepsi pernikahan, tanpa rasa malu sang ibu mempertontonkan dirinya sebagai seorang mantan artis film dewasa. Alhasil, orang-orang pun mulai bergosip dan mentertawainya. Yumi seketika teringat akan masa lalunya yang menyakitkan. Kenangan buruk saat ia menjadi bulan-bulanan dan bahan ejekan karena ibunya adalah seorang bintang erotis. Tak tahan dengan semua itu, Yumi akhirnya berlari meninggalkan tempat tersebut. Sampai tanpa sengaja, gadis itu bertabrakan dengan Jin-wook yang saat itu tengah membawa kue pengantin. Lucunya kue tersebut jatuh tepat di wajah Yumi. Sang manajer hotel yang mengetahuinya, lantas memarahi Jin-wook habis-habisan. Menyebutnya ceroboh dan tak becus dalam bekerja. Tak peduli dengan status Jin-wook, wanita tersebut meminta Jin-wook untuk menemui Yumi, dan meminta maaf atas kecerobohannya. Yumi yang bersiap akan mandi, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Jin-wook. Pria itu membawakan satu botol anggur mewah sebagai permintaan maaf. Alih-alih saling berdamai, keduanya justru terlibat perselisihan kecil. Jin-wook nampaknya masih menaruh jengkel tentang insiden di bis kemarin. Kesialan nampaknya masih berpihak pada Yumi. Kakinya tanpa sengaja menginjak busa sabun yang otomatis membuatnya terjatuh. Tubuhnya terasa kaku, dirinya tak mampu untuk bangkit. Sementara, Jin-wook baru tersadar jika kunci mobilnya tertinggal di kamar Yumi. Dirinya lalu bergegas ke sana. Mendengar suara rintihan Yumi, seketika membuat pria itu menjadi panik. Tanpa pikir panjang, Jin-wook langsung membuka paksa pintu, dan betapa kagetnya ia ketika melihat Yumi dalam keadaan tergeletak di lantai. Dia mengira jika percikan merah itu adalah darah. Suasana semakin riuh, tatkala Jin-wook menggendong Yumi keluar dari resort. Sedang di depan ambulans sudah menanti mereka, dan suaranya membuat orang-orang berkumpul penasaran. Namun saat dilakukan pemeriksaan, dengan refleks Yumi menendang salah seorang tenaga medis. Seolah merasa dipermalukan serta dibodohi, Jin-wook pun meluapkan kekesalannya pada Yumi. Namun ketika melihat wajah Yumi yang murung itu, seketika membuatnya menjadi iba. Sembari memakaikan jasnya, ia berpesan agar gadis itu berhenti bersedih dan menikmati hari-harinya. Jin-wook lalu berlalu sambil membawa kunci mobilnya. Sementara di tempat lain, Yumi terdiam sambil memikirkan serius nasihat Jin-wook yang memintanya untuk berhenti bersedih dan menikmati waktunya. Nampaknya ucapan Jin-wook telah menyentuh hati gadis itu. Yumi langsung mencoba berjalan-jalan, seolah berusaha menghibur diri. Akan tetapi ketika melihat mereka yang berpasangan, tak bisa dipungkiri bahwa hati kecilnya sedikit iri. Mirisnya di saat lapar pun, Yumi hanya bisa menatap kosong, lantaran restoran hanya menerima 2 porsi saja. Daripada menahan lapar, dengan mendengus Yumi hanya bisa menyantap 1 kimbab segitiga. Yumi berakhir menatap lemas kimbab di tangannya. Mendadak Jin-wook melintas di depannya, dengan santainya pria itu menawarkan Yumi tumpangan. Melihat seorang pelayan biasa membawa mobil mewah, menimbulkan pertanyaan dalam benak Yumi. Gadis itu curiga, jika pria di depannya itu melakukan pencurian. Jin-wook yang mendengarnya, mencoba mengenalkan jati dirinya yang sebenarnya. Namun belum sempat selesai menjelaskan, Yumi sudah terlanjur masuk. Lantaran Jin-wook menakut-nakutinya jika bis tak akan datang lagi. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba terdengar bunyi yang menandakan bensinnya telah habis. Jin-wook paham betul, jika itu adalah taktik dari ayahnya. Sialnya, semua akses keuangannya pun diblokir. Dengan entengnya, dia mengulurkan tangan, meminta Yumi untuk meminjamkan uang bensin. Jin-wook yang saat itu tampaknya sedang dalam keadaan yang tidak baik, memutuskan untuk menenangkan diri di pantai. Gadis itu pada awalnya jengkel, namun karena tak ada pilihan lain, mau tidak mau,
Hari itu keduanya terpaksa menghabiskan waktu bersama. Semilir angin ditambah deburan ombak di malam itu, seolah menambah kesedihan di hati Yumi. Tanpa sadar, gadis itu menangis. Ia merasa terharu akan nasihat tempo lalu yang Jin-wook berikan. Entah mengapa, keduanya justru terbawa dalam suasana romantis, yang pada akhirnya membuat mereka melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan. Pagi itu Yumi terbangun, sampai ia sadar, jika tak ada sehelai benang pun yang melekat padanya. Gadis itu linglung, hingga semua kilasan balik tentang yang keduanya lakukan semalam melintas di ingatannya. Yumi berusaha meyakinkan dirinya jika itu hanyalah halusinasinya saja. Kepanikannya semakin bertambah, saat ia melihat para ahjuma yang berbondong-bondong akan datang. Dengan sigap gadis itu langsung mengambil semua pakaiannya dan bergegas pergi. 3 tahun setelahnya, Yumi berhasil mendapatkan pekerjaan impiannya sebagai ahli gizi di perusahaan ternama Daebok, sebuah perusahaan pakaian dalam pria yang tersohor. Tanpa tahu, jika perusahaan tersebut adalah milik ayah Jin-wook. Jin-wook kini berubah menjadi pria gila kerja yang dingin, hingga bahkan terbilang menyebalkan. Hari demi harinya hanya ia habiskan dengan bekerja, jam makannya pun seringkali diabaikannya. Alhasil, kondisi kesehatannya menjadi menurun, dan berujung membuatnya terbaring lemah di rumah sakit. Khawatir akan kesehatan Jin-wook, Sekretaris Jang alias Woo Jin, kemudian berinisiatif untuk menyiapkan makan untuk bosnya tersebut. Sebagai ahli gizi, Yumi tak bisa menolak, terlebih dia menerima ancaman akan diberhentikan. Suka tidak suka, Yumi harus membuat semua makanan tersebut seorang diri. Karena bagi rekan-rekannya, itu bukanlah tugas mereka. Akan tetapi tampaknya, masakan Yumi semakin membuat pria itu tak berselera. Walau Yumi telah mengerahkan semua kemampuannya, namun tak ada sedikit pun hasil masakannya yang dimakan oleh Jin-wook. Mirisnya, Yumi justru melihat masakannya terbuang percuma di tong sampah. Merasa kerja kerasnya tak dihargai, Yumi pun menyampaikan kekecewaannya pada asisten Jin-wook. Yumi meminta agar bosnya itu bisa menghargai pekerjaan orang lain, dan tidak membuang hasil masakannya seenaknya. Siapa sangka, Jin-wook yang kebetulan berada di sana, seketika terdiam kaget tatkala ia melihat Yumi. Jantungnya seakan berhenti berdetak, tak pernah terpikirkan olehnya, jika semesta akan mempertemukan dirinya kembali dengan seseorang dari masa lalunya. Di depan meja kerjanya, Jin-wook terlihat sangat jengkel. Dirinya teringat akan memori 3 tahun lalu, yakni ketika Yumi lari meninggalkannya. Terngiang jelas di kepalanya, ketika para ahjuma mengejek dan mengolok-oloknya. Saat itu juga harga dirinya sebagai laki-laki merasa terinjak. Kini, saat ia tahu identitas Yumi yang sesungguhnya, Jin-wook berpikir bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam pada gadis itu. Sekretaris Jang lalu menyodorkan satu buku tebal pada Yumi. Di dalamnya terdapat panduan menu khusus yang harus ia masak untuk Jin-wook. Sedari awal memang niat pria itu untuk mengerjai Yumi, apapun yang dimasak oleh gadis itu tak ada sedikit pun yang ia makan. Alih-alih menerima apresiasi, Jin-wook justru mengejek Yumi habis-habisan, menyebut bahwa semua masakannya tidak enak dan tidak sehat. Yumi merasa bahwa kesabarannya benar-benar telah diuji. Entah karena terlanjur muak, dengan refleks Yumi melontarkan semua emosinya lewat ketikan pesan. Chat berisi umpatan dan makian tersebut ia kirimkan pada Jin-wook. Sampai dirinya pun sadar, jika tak seharusnya ia bersikap demikian. Saking takutnya, Yumi berlari menghampiri ruang Jin-wook. Tak peduli jika kini dirinya menjadi pusat perhatian orang. Yumi kemudian menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat mengirimkan pesan tersebut. Mengatakan bahwa pesan itu sebenarnya ditujukan untuk temannya. Jin-wook paham betul bahwa gadis itu sedang membuat alibi. Memasang wajah cemas, Yumi pun meminta maaf. Jin-wook memberi respon dengan membalikkan tubuhnya yang otomatis membuat keduanya saling berhadapan. Melihat wajah pria di hadapannya, sontak ekspresi Yumi berubah drastis. Dia masih kurang percaya dengan penglihatannya sendiri. Yumi kembali meyakinkan dirinya, jika direkturnya tersebut bukanlah pria pelayan 3 tahun lalu. Seketika Jin-wook muncul di hadapannya, dan menerornya dengan beragam pertanyaan. Yumi berusaha mengelak, berpura-pura tidak mengenalinya. Akan tetapi lucunya dia tidak bisa menahan cegukan groginya itu. Yumi sungguh merasa terancam dengan situasinya saat ini. Gadis itu masih belum bisa menerima, jika pria 3 tahun lalu itu adalah direktur di tempat kerjanya.
Awalnya ia mengira, kisah mereka berdua hanya sampai di malam itu saja. Tapi takdir justru berkata lain. Sedang Jin-wook semakin merasa dongkol dengan sikap Yumi yang seolah tidak mengenalinya. Pria itu semakin terobsesi untuk membalas Yumi. Keesokan harinya, pagi sekali Yumi sudah mendapat perintah baru dari sekretaris Jang. Kali ini bukan lagi sang sekretaris yang mengantarkan makan, melainkan Yumi sendirilah yang harus pergi ke ruang Jin-wook untuk mengantarkannya secara langsung. Dan itu semua harus dilakukannya sebanyak 3 kali dalam sehari. Yumi bisa saja menolak perintah tersebut, tapi sebagai jaminannya ia dipecat. Sembari menahan grogi, Yumi berjalan masuk ke ruangan Jin-wook. Sebisa mungkin Yumi berusaha menghindari kontak mata dengan pria di depannya itu. Tetapi Jin-wook selalu saja berusaha mengingatkan Yumi pada momen 3 tahun lalu. Meski Yumi berusaha untuk menghindar, namun pria itu malah semakin gencar mendekati Yumi. Tak puas-puasnya dirinya membuat Yumi menjadi salah tingkah. Seakan tak kehabisan ide, malam itu Jin-wook membawa sebotol anggur dan mengajak Yumi untuk minum bersama. Tentu saja hal itu dilakukannya dengan sengaja. Gadis itu tahu, jika anggur tersebut bermerek sama dengan yang mereka minum 3 tahun lalu. Tak kalah taktik, Yumi justru menjawab, jika dirinya tidak kuat minum. Dan dengan sigapnya ia pergi secepat mungkin. Bahkan di saat jam pulang pun, Jin-wook masih saja mengerjai Yumi. Mendadak ia ingin dibuatkan makan malam. Sejujurnya Yumi sangat jengkel, tapi dirinya tak punya pilihan lain. Selesai membuatnya, gadis itu langsung mengantarkannya pada Jin-wook. Dan lagi, pria itu kembali beraksi. Seketika ia menyodorkan uang pada Yumi, berucap jika itu adalah uang ganti bensin yang pernah ia pinjam. Jin-wook juga menyinggung soal mantelnya yang dibawa kabur oleh Yumi. Bukannya berterus terang, Yumi justru kembali berbohong. Berpura-pura jika dirinya tidak mengerti maksud perkataan Jin-wook. Yumi yang sudah tak tahan dengan perlakuan Jin-wook, akhirnya meminta untuk pindah tempat kerja. Sayangnya niatnya itu tertangkap basah oleh sekretaris Jang. Mendapati kabar itu, tentu saja membuat Jin-wook kesal. Dirinya berucap, jika Yumi adalah tipikal orang yang seringkali tidak bertanggung jawab dan lari dari masalah. Tak terima dengan ucapan Jin-wook, akhirnya Yumi berterus terang tentang semuanya. Gadis itu mengaku muak atas semua perlakuan yang Jin-wook lakukan padanya. Dengan beraninya ia bahkan meneriaki Jin-wook, memintanya untuk memakan semua makanannya tanpa terkecuali. Syok dengan reaksi Yumi, Jin-wook lalu bertanya, mengapa 3 tahun lalu, gadis itu meninggalkannya tiba-tiba? Yumi hanya menjawab, jika itu hanyalah cinta 1 malam. Mendengar jawaban tersebut, sontak membuat pria itu terdiam membeku. Jin-wook seolah merasa hatinya telah tersayat, kini ia terlihat murung dan sedih. Begitupun dengan Yumi yang sekarang terlihat lemas dan tak bersemangat. Gadis itu berpikir, jika kejadian hari kemarin mungkin akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Namun seolah tak terjadi apapun, Yumi justru dikabari jika Jin-wook menyukai masakannya. Padahal nyatanya Yumi tidak terlalu pandai memasak, Jin-wook sengaja berbohong demi menyenangkan hati gadis itu. Yumi kembali berbicara sendiri, terus memikirkan kata-kata yang pas untuk dikatakannya pada Jin-wook. Gadis itu tak ingin, jika kejadian kemarin membuat suasana di antara keduanya menjadi canggung, dan mengganggu pekerjaan mereka. Namun saat masuk, tanpa sengaja dirinya melihat Jin-wook sedang bersama seorang wanita. Wanita tersebut adalah Jo Hyeri, seorang presenter berita sukses yang nyaris sempurna. Melihat keduanya yang begitu akrab, membuat Yumi merasa insecure dan mulai berasumsi, jika mereka adalah sepasang kekasih. Suasana hati Yumi menjadi semakin rumit, tatkala ia dikagetkan dengan kedatangan ibunya yang tiba-tiba membawa kabar perceraiannya. Sang ibu meminta agar kini mereka tinggal bersama, terlebih sekarang Yumi telah memiliki seorang adik. Meskipun Yumi berusaha memaklumi tindakan ibunya, namun rasa trauma yang terekam dalam hatinya begitu sulit untuk dilupakan. Pagi itu, suasana di dapur mendadak heboh, dengan kehadiran Hyeri yang tiba-tiba. Dengan arogannya, ia menyuruh Yumi untuk memberitahunya apapun yang akan dibuat untuk Jin-wook. Dirinya bahkan menyiapkan semua bahan serta peralatan premium khusus. Dengan penuh percaya diri, gadis itu berkata jika ia akan segera menikah dengan Jin-wook. Seketika Jin-wook datang dan langsung memotong ucapannya. Pria itu pun meminta agar Hyeri tidak seenaknya memerintah Yumi. Karena Yumi adalah ahli gizi pribadinya. Jin-wook lantas menarik Yumi keluar pergi dari sana.
Tingkahnya tersebut semakin memperjelas ketertarikannya pada Yumi. Hyeri menahan malu sekaligus cemburu dengan menunjukkan raut kesal, seakan dia tidak terima dengan penolakan Jin-wook. Jin-wook sungguh tak mampu menutupi perasaannya pada Yumi. Saat itu juga, ia membawa Yumi keluar untuk makan siang. Alih-alih berterus terang, Jin-wook justru menyamarkannya sebagai bagian dari pekerjaan. Padahal begitu jelas, jika ia ingin terus bersama dengan Yumi. Sebegitu membekasnya momen 3 tahun lalu, hingga ternyata diam-diam ia telah menyimpan sesuatu. Di depannya terlihat sebuah kotak perhiasan, yang di dalamnya ternyata adalah sumpelan bra milik Yumi yang tanpa sengaja tertinggal. Meski terkesan aneh, tapi benda itu memiliki kenangan yang sangat sulit dilupakan olehnya. Sehari tanpa kehadiran Yumi, rasanya tak lengkap bagi Jin-wook. Padahal ia sudah makan banyak saat perjalanan bisnis tadi. Akan tetapi tetap saja, terasa ada yang kurang. Dirinya lantas menelpon Yumi, dan meminta gadis tersebut untuk datang ke rumahnya untuk membuatkannya makanan. Yumi yang saat itu sedang mengasuh adiknya tak mungkin meninggalkannya di rumah seorang diri. Alhasil, gadis itu pun membawanya. Yumi mulai melakukan tugasnya. Namun saat tengah asyiknya memasak, seketika dirinya dikagetkan dengan suara sesuatu. Dan ketika memeriksanya, Yumi menemukan sang adik tengah duduk manis dengan kotak perhiasan yang sudah tergeletak di bawah. Melihat kotak tersebut menjadi sedikit rusak, Yumi pun menggerutu. Ia takut jika Jin-wook akan mempermasalahkannya. Sayangnya, setibanya di rumah, Jin-wook tidak melihat Yumi. Padahal niat Jin-wook memintanya ke rumah adalah untuk makan bersamanya. Entah harus berapa lama lagi Jin-wook harus merasakan kesepian serta heningnya rumah. Selalu makan sendiri di meja yang besar, dan selalu pulang dengan keadaan sunyi tanpa ada satupun yang menyambut. Di keesokan harinya, Yumi bersikap tidak seperti biasanya. Mendadak ia menata makan siang Jin-wook dengan sedemikian imutnya. Sampai-sampai Jin-wook pun dibuat heran. Hal tersebut dilakukannya tak lain karena gadis itu merasa bersalah pada Jin-wook. Namun Yumi tidak memiliki cukup keberanian untuk berkata jujur telah merusak barang berharga miliknya. Berpapasan dengan Hyeri membuat Yumi kian merasa bersalah. Ia mengira jika dirinya telah merusak liontin lamaran gadis tersebut dengan Jin-wook. Terlebih Hyeri mengingatkan Yumi agar jangan terlalu dekat dengan prianya. Gadis itu semakin berambisi untuk memiliki Jin-wook, terlebih lagi ayah Jin-wook atau ketua Cha, yang sangat merestuinya. Dirinya bahkan tak bosan-bosan meminta putranya untuk cepat menikahi presenter berita cantik tersebut. Sementara itu Jin-wook baru menyadari, jika terdapat sedikit keanehan di kotak perhiasannya. Sontak saja dia teringat akan sikap Yumi tadi pagi yang berbeda. Pria itu sangat takut, jika Yumi telah mengetahui rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sepanjang hari, perasaan Jin-wook tak tenang, pikirannya selalu tertuju pada Yumi. Benaknya terus memikirkan Yumi yang menertawainya karena menyimpan sebuah sumpelan bra. Jin-wook tak terima jika gadis itu menganggapnya sebagai pria mesum yang menggelikan. Jin-wook berusaha untuk berbaik sangka jika Yumi memang tidak melihat isi dari kotaknya. Namun pikirannya berubah semrawut saat ia menemukan sebuah boneka yang tak dikenalinya. Tanpa berpikir lama ia langsung pergi menemui Yumi. Sembari menahan emosi, pria itu meminta Yumi untuk menjelaskan sedetail mungkin tentang kotak tersebut. Ia ingin memastikan, apakah gadis tersebut benar telah melihat isinya atau tidak. Namun tiba-tiba, Hyuntae datang menghampiri. Pria itu bahkan mendekatkan tubuhnya pada Yumi. Hyuntae adalah sahabat dekat Yumi sejak masa sekolah. Kini ia adalah seorang penulis sukses dan memiliki usaha yang menjanjikan. Cinta tak harus memiliki, itulah yang pria itu rasakan terhadap Yumi selama ini. Walau banyak wanita yang mendekatinya, namun tak pernah sedikit pun hatinya berpaling dari Yumi. Di hadapan Jin-wook, Hyuntae mengaku sebagai kekasih Yumi. Dirinya meminta Jin-wook untuk jangan mengganggu Yumi. Melihat gadis yang dicintainya bersama pria lain, tak bisa dipungkiri bahwa hatinya sakit bukan main. Walau Yumi bukanlah wanita pertama dalam hidupnya. Namun, gadis itu mampu meluluhkan hati dinginnya. Tak pernah sebelumnya ia merasakan cinta sebegitu dalamnya pada seorang wanita. Mengira jika wanitanya telah memiliki kekasih, Jin-wook merasa cemburu. Pria itu mengejek Yumi, menyebut jika seleranya rendah dalam memilih pria. Ledekan itu sudah pasti ia tujukan pada Hyuntae. Merasa belum puas, Jin-wook lantas melakukan berbagai cara untuk membuat Yumi jauh dari pria itu.
Terlebih ia sudah memiliki firasat, jika malam itu Yumi akan pergi keluar bersama dengan sahabatnya. Jin Wook berulang kali meminta Yumi untuk membuatkannya makan malam. Dirinya bahkan dengan sengaja meminum obat pencahar agar ia tak merasa kenyang. Tak hanya itu, ia juga diam-diam membuntuti Yumi. Kecemburuannya semakin menjadi saat dirinya tahu Hyuntae akan menjemput Yumi. Tentu saja ia tidak akan membiarkannya. Sambil memasang wajah tak bersalah, Jin Wook meminta Yumi untuk membuatkannya ramen. Yumi tak punya pilihan selain mengiyakan permintaannya itu. Alhasil, dia hanya bisa menggerutu kesal karena sikap Jin Wook yang menurutnya seenaknya. Bahkan di larut malam di mana seharusnya ia sudah pulang, masih saja dirinya harus berkutat di dapur. Seolah memang sengaja, Jin Wook menjadikan buku Hyuntae sebagai alas pancinya. Lucunya lagi dia tidak mengizinkan Yumi untuk pulang, memaksa gadis itu untuk menunggu sampai ia menghabiskan makan malamnya. Jin Wook seakan puas telah menggagalkan rencana Yumi. Hari itu, tanpa sengaja dirinya mendengar Yumi yang tengah saling bertelepon dengan Hyuntae. Termakan cemburu, Jin Wook lantas memerintahkan Yumi untuk membuat 10 kotak makan sekaligus untuk para kru TV. Belum lagi ditambah dengan 20 kotak makan lainnya. Saat itu memang kebetulan Jin Wook sedang ada wawancara penting dengan suatu program. Tanpa bantuan siapapun, Yumi berusaha mengerahkan semua tenaganya untuk membuatkan 10 kotak makan tersebut. Saat sesi acara, Hyeri dengan centilnya menyinggung soal masalah pribadi Jin Wook. Walau Jin Wook tidak menghiraukannya, tapi ia tetap ngeyel mengejarnya. Orang-orang pun mulai berasumsi jika keduanya memang benar berkencan. Berniat mempermalukan Yumi, wanita itu dengan sengaja memesankan makanan dari restoran. Alhasil, masakan Yumi hanya menjadi bahan pajangan saja. Yumi sungguh sakit hati melihatnya, rasa lelah serta semua hasil kerja kerasnya seakan menjadi sia-sia. Jin Wook mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud demikian. Dirinya pun tidak tahu jika Hyeri akan bertindak sejauh itu. Yumi merasa mungkin semua hal itu disebabkan karena ia telah merusak kotak perhiasannya tersebut. Yumi mengira jika di dalamnya berisi liontin lamaran untuk Hyeri. Dirinya lantas meminta maaf karena telah merusaknya. Sesungguhnya, hal tadi sangat menyakiti hati Yumi. Sebisa mungkin gadis itu menahan air matanya, gumamnya mana mungkin ia menyimpan harap pada seorang pria yang telah memiliki pasangan. Jin Wook merasa tak tega melihat semua kotak makan Yumi terbuang sia-sia seperti itu. Sementara Yumi nampak murung di depan meja kerjanya, namun ia tetap berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Seketika ia dikabari jika Jin Wook sedang berada di rumah sakit karena kondisinya mendadak drop parah. Tanpa menunggu lama, Yumi langsung bergegas pergi. Kondisi Jin Wook yang mendadak drop itu disebabkan karena ia nekat menghabiskan semua kotak makan buatan Yumi. Ia merasa sedih saat melihat hasil masakan Yumi terbuang percuma. Saat itu pun Jin Wook menjelaskan kesalahpahaman Yumi selama ini padanya. Dia bercerita bahwa dirinya tidak memiliki hubungan romantis dengan Hyeri. Dan kotak perhiasan tersebut sama sekali tak ada kaitannya. Pria itu lantas menyinggung soal Hyuntae yang dikira olehnya adalah kekasih Yumi. Refleks Yumi menjawab jika Hyuntae hanyalah sahabat dekatnya, bukan kekasihnya. Hingga larut malam Yumi masih setia menemani Jin Wook yang terbaring lemah. Esok paginya, sang sekretaris menceritakan bagaimana Yumi bergadang semalaman hanya untuk merawatnya. Jin Wook lalu teringat akan mimpinya semalam. Entah itu memang nyata atau sekedar mimpi semata. Namun yang jelas pria itu merasa senang. Karena telah membuatnya berakhir di rumah sakit, Jin Wook ingin agar Yumi bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, terlebih soal kotak perhiasan itu. Pria itu menganggapnya hutang yang harus Yumi ganti. Sebagai gantinya, Yumi wajib makan bersamanya selama 10 kali. Di makan malam pertama mereka itu, Yumi yang memilih tempatnya. Sebuah restoran sederhana sudah pasti bukan selera Jin Wook. Saking skeptisnya pria itu bahkan menolak untuk memakai apron. Namun rasa tidak bisa dibohongi. Karena terlalu bersemangat akhirnya cipratan sup tersebut mengenai baju Jin Wook. Refleks Yumi mencoba membersihkannya, tapi justru tanpa sengaja ia menyentuh dada Jin Wook. Pria itu pun berujar jika Yumi mungkin sangat menyukai sentuhan fisik. Bayang-bayang Yumi seolah terus menghantui pikirannya. Mengingatnya saja sudah membuat Jin Wook berbunga-bunga. Di akhir pekan pun, Jin Wook masih terus mencari celah agar bisa terus dengan Yumi. Menjadikan pekerjaan sebagai alasannya, padahal nyatanya kebersamaan mereka justru lebih seperti pasangan berkencan. Jin Wook yang dikenal dingin dan menyebalkan itu ternyata bisa seromantis ini jika dihadapkan dengan wanita yang dicintainya. Yumi yang sebelumnya tidak pernah mengenal apa itu cinta,
Namun semenjak kehadiran Jin Wook dalam hidupnya, ia langsung dibuat jatuh cinta sedalam-dalamnya. Hyun-tae perlahan menyadari sikap Yumi yang kian berubah. Saat ia tahu Yumi menyukai Jin Wook, Hyun-tae sudah berniat untuk melupakan gadis itu. Tapi tetap saja, rasa cemburu itu sulit untuk dihilangkan. Teman-temannya bahkan mengejeknya karena bisa-bisanya ia jatuh cinta pada seorang putri dari mantan pemain film dewasa. Seketika Hyun-tae menerima sebuah telepon dari nomor tak dikenal. Rupanya itu adalah Hyeri, yang memintanya untuk tampil di program televisi. Hyun-tae justru memberikan reaksi tak terduga, dengan mengatakan jika ia tidak tertarik untuk tampil di televisi. Sekelas Hyeri pun ia cuekkan. Sementara itu, hari demi hari hubungan Yumi dan Jin Wook menjadi semakin dekat. Walaupun belum ada pernyataan cinta khusus dari Jin Wook, tapi Yumi bisa merasakan ketulusan pria itu. Sekarang bahkan Jin Wook meminta Yumi untuk berhenti membuatkannya kotak makan. Seolah ia tak ingin membebani Yumi dengan banyaknya pekerjaan. Tapi terkadang sikap Jin Wook yang serba dadakan membuat Yumi kesal. Misalnya seperti malam ini, Jin Wook tiba-tiba mengajak makan malam tanpa mengabarinya lebih dulu. Awalnya Yumi menolak, tapi karena tak ingin hutangnya semakin menumpuk, akhirnya ia pun setuju. Dikarenakan reservasi restorannya sudah dibatalkan, alhasil Jin Wook membawa Yumi ke rumahnya. Selama ini Yumi belum pernah berkunjung ke rumah pria terutama di malam hari, otomatis hal itu membuat pikirannya kemana-mana. Gadis itu berpikir jika Jin Wook sudah sering membawa wanita ke rumah. Dugaan Yumi ternyata salah besar. Jin Wook bercerita jika ia adalah wanita pertama yang diajak ke rumahnya. Jin Wook tersenyum melihat tingkah lugu Yumi yang berusaha membantunya. Dengan polosnya, gadis itu bahkan sempat mengira jika Jin Wook akan mendekatinya. Mendadak pria itu meminta Yumi untuk memegangi piringnya. Namun reaksi Jin Wook sungguh di luar dugaan. Yumi terdiam mematung selama beberapa detik, dadanya pun terasa berdebar. Belum sempat menikmati makan malam, keduanya justru dikagetkan dengan kedatangan ayah Jin Wook yang tiba-tiba. Jin Wook yang gugup berubah menjadi salah tingkah. Dirinya takut jika ketahuan menyembunyikan seorang wanita di rumahnya. Yumi yang panik buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi, sampai dirinya menemukan kotak perhiasan Jin Wook. Dilanda penasaran, gadis itu lalu memberanikan untuk membukanya, dan betapa terkejutnya ia saat tahu apa isi kotak tersebut. Ternyata itu adalah sumpelan bra miliknya dari 3 tahun lalu. Masih tak percaya dengan yang dilihatnya, Yumi pun tanpa sadar menjatuhkannya, yang mana menimbulkan suara cukup keras. Menaruh curiga pada putranya, sang ayah nekat membuntuti Jin Wook ke arah suara tadi. Beruntung itu bukanlah Yumi, melainkan seekor kucing hitam yang selama ini dirawatnya. Setelah ayahnya pulang, Jin Wook mencari Yumi dan menemukan gadis itu bersembunyi di dalam lemari. Yumi sebisa mungkin menyembunyikan kekagetan di wajahnya. Secepat mungkin ia pergi meninggalkan rumah Jin Wook. Dalam lamunannya, Yumi kembali mengingat-ingat momen 3 tahun lalu saat ia menyadari bahwa sumpelan branya tertinggal salah satu. Tak pernah terbersit dalam pikirannya jika Jin Wook akan menyimpannya selama ini. Sementara itu, ketua Cha mulai mencium keanehan dari gerak-gerik putranya. Firasatnya mengatakan jika Jin Wook mengencani seseorang. Karenanya ia meminta pada stafnya untuk menelusuri siapa wanita yang dikencani oleh putranya tersebut. Karena tuntutan pekerjaan, hari itu Hyeri pergi mengunjungi kafe Hyun-tae. Namun saat melihatnya secara langsung, Hyeri tersentak. Betapa tidak, pria yang saat itu ia kira kurir, ternyata adalah seorang penulis sukses. Hyeri menawari Hyun-tae untuk tampil di acaranya. Keuntungan yang akan diterima oleh pria itu tentu bukan main. Mengingat acara tersebut tidak pernah sembarang mengundang bintang tamu. Sayangnya Hyun-tae sama sekali tidak tertarik. Keseriusan Jin Wook pada Yumi semakin terlihat, seperti sekarang dia mengajak Yumi dalam perjalanan bisnisnya. Menjadikan pekerjaan sebagai alasan, padahal jelas dirinya memang tidak ingin jauh dari wanitanya. Di malam harinya, Jin Wook menghadiahi Yumi sebuah gaun dan sepatu. Yumi tidak tahu untuk alasan apa hadiah-hadiah itu dikirim kepadanya. Melihat Yumi dengan penampilan yang berbeda, Jin Wook seakan dibuat terhipnotis. Begitu terpesona hingga dirinya tak mampu mengalihkan pandangannya. Jin Wook tak hentinya memperlihatkan sisi romantisnya di hadapan Yumi. Meski terkadang bertingkah menyebalkan, namun kehadiran Jin Wook tanpa sadar memberikan warna baru dalam kehidupan gadis itu. Jin Wook mencoba mengungkapkan seluruh isi hatinya pada Yumi.
Pria itu mengaku bahwa sejak pertemuan singkat mereka 3 tahun lalu, ia selalu teringat akan tentangnya. Sedikitpun ia tidak pernah berpikir akan ditinggalkan dengan cara seperti itu. Yumi tidak tahu bagaimana dia harus menyebut perasaan ini. Tapi perasaannya terhadap pria itu benar-benar nyata. Di tempat lain, Hyeri yang patah hati mencoba mencari hiburan dengan menemui Hyuntae, meminta pria itu untuk menemaninya minum. Ia kesal dengan Jin-wook yang melakukan perjalanan bisnis bersama Yumi. Sontak saja membuat imajinasi keduanya menjadi buyar. Membayangkan hal yang mungkin akan dilakukan oleh cinta sepihak mereka. 12 tahun menunggu, nyatanya tak membuat cintanya berbalas. Walau ada banyak pria yang menyukainya, namun baginya itu semua tak berarti jika cintanya tak dianggap. Hyuntae yang mendengarnya hanya diam. Ia paham betul. Karena posisinya pun sama seperti itu. Jin-wook hanya ingin berduaan saja dengan wanitanya, tak ingin ada seorang pun yang mengganggu. Melihat hanya mereka berdua di kolam renang itu membuat Yumi agak risih. Namun dengan nada memaksa, Jin-wook meminta Yumi untuk memperhatikannya saat berenang. Berjaga-jaga barangkali ia mengalami kram atau yang lainnya. Mendengar itu membuat Yumi mendumel jengkel, karena ini bukanlah tugasnya, melainkan tugas sekretaris Jang. Tak memperdulikan ocehan Yumi, seketika pria itu membuka handuknya dengan gestur menggoda. Refleks, Yumi langsung menutupi wajahnya. Entah taktik apa lagi yang dilakukannya, namun Jin-wook selalu melakukan berbagai cara untuk selalu dekat dengan wanitanya. Mengerjai Yumi dan melihat reaksi cegukan gadis itu sudah menjadi hal favoritnya. Tak ingin larut dalam kecanggungan, Yumi pun beranjak pergi. Bukannya menyusulnya, Jin-wook justru terlihat diam. Hanya tubuhnya saja yang terlihat mengapung. Terlonjak kaget, Yumi langsung menceburkan diri untuk menolong Jin-wook. Yumi menatap penuh khawatir pria di hadapannya. Seketika Yumi berkata jujur soal perasaannya. Dengan lantangnya ia bahkan berteriak, jika dirinya sudah tahu isi dari kotak perhiasan tersebut yang merupakan sumpelan miliknya. Bak disambar petir, ucapan Yumi begitu mengejutkan Jin-wook hingga membuat tubuhnya seakan terkejut membeku. Jin-wook kemudian memberikan kotak yang selama ini ia simpan dengan baik itu pada Yumi. Dia juga menganggap sudah saatnya ia mengembalikan itu pada pemiliknya. Terlihat bahwa Yumi merasa terharu dan sangat bahagia dengan sikap Jin-wook. Diam-diam Ketua Cha mengawasi Jin-wook. Begitu tahu jika Yumi adalah gadis yang dikencani putranya, emosinya sontak tersulut. Seolah tak terima jika putranya harus jatuh cinta pada seorang gadis pekerja biasa, yang menurutnya tidak ada apa-apanya. Sedang Hyeri, wanita yang benar-benar diharapkan menjadi menantunya, tidak dihiraukan oleh putranya. Kian hari hubungan di antara keduanya semakin bertambah dekat. Sepulang bekerja nanti Jin-wook mengajak Yumi untuk makan malam, tapi Yumi menolak. Beralasan jika ia akan merayakan pesta ulang tahun untuk anjingnya. Pria itu masih tak dapat mencerna kenyataan bahwa dirinya diabaikan hanya karena seekor anjing kecil. Jin-wook yang saat itu hendak akan pulang, tanpa sengaja melihat Yumi bersama dengan Hyuntae. Terbakar cemburu, Jin-wook lantas berpikir untuk membuntuti mereka. Hanya tersisa malam ini waktu persiapan pesta ulang tahun Donggu. Bersama sahabatnya, Yumi berbelanja beberapa dekorasi juga makanan. Segala persiapan kejutan ulang tahun sang adik sudah selesai. Yumi, Hyuntae dan ibunya telah bersiap di tempatnya masing-masing. Yumi sama sekali tak menduga jika Jin-wook akan datang. Dengan polosnya, pria itu masuk sembari menjinjing makanan anjing. Perang cemburu antara Jin-wook dan Hyuntae pun menjadi tak terhindarkan. Setelah puas saling mencemooh, keduanya lalu berlomba minum hingga mabuk parah. Esok paginya, Jin-wook mendapati dirinya terbangun, sedang ibu Yumi tersenyum melihat bagaimana tingkah laku Jin-wook yang menurutnya menggemaskan. Wanita parubaya itu lantas meminta pada Jin-wook untuk menjaga Donggu, dengan alasan jika hal itu akan membuat hati Yumi terkesan. Untuk menghilangkan rasa pengar di kepalanya, akhirnya Jin-wook mengajak Donggu bermain di taman. Pesona Jin-wook memang sulit untuk ditolak. Saat dirinya berjalan menuju taman, semua mata tertuju padanya, mereka sangat terpesona dengan ketampanan pria itu. Sebegitu terpesonanya mereka hingga mengira jika Jin-wook adalah ayah Donggu. Keadaan menjadi semakin rumit, tatkala sang ayah melihatnya dari dalam mobil. Sudah pasti ayahnya berasumsi lain. Ketua Cha salah mengira jika Donggu adalah cucunya. Bukan tanpa sebab,
Bukti pertemuan Jin-wook dan Yumi 3 tahun lalu semakin memperkuat dugaannya. Hampir setengah tak percaya, namun Jin-wook pun mulai merasa jika Donggu adalah putranya. Mengingat usia Donggu yang pas dengan momen 3 tahun lalu. Tidak bisa dibayangkan olehnya, seorang penerus perusahaan tersohor memiliki anak hasil di luar nikah. Yumi terheran dengan sikap Jin-wook yang tiba-tiba dingin, dan menuntut penjelasan darinya. Sungguh gadis itu tak paham dengan maksud dan ucapan Jin-wook. Pria itu menatap Yumi dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan jika semenjak Yumi meninggalkannya 3 tahun lalu, betapa terpukulnya ia. Dia pun tak pernah lagi berkencan, ia hanya menghabiskan waktunya dengan bekerja sampai lelah dan hanya melanjutkan hidup. Sedang bagi Yumi, momen 3 tahun lalu itu membuatnya merasa kotor. Ia membenci dirinya sendiri. Cinta satu malam adalah hal yang seharusnya tak pernah terjadi dalam hidupnya. Gadis itu pun mengaku, jika sepanjang hidupnya Jin-wook adalah pria pertama dan satu-satunya. Mendengar pembicaraan mereka, Hyeri tersentak bukan main, seketika hatinya panas. Hyun-tae sebisa mungkin menahan gadis itu. Dia meminta Hyeri untuk tidak mencampuri urusan Yumi dan melupakan apa yang baru saja didengarnya. Sebagai gantinya ia rela tampil di acaranya. Namun Hyeri sudah terlanjur muak. Jin-wook kembali mengingat masa kecilnya yang kesepian tanpa sosok seorang ibu dan ayah yang tidak pengertian. Kelak, ia ingin memiliki keluarga yang hangat dan tak akan membiarkan anaknya mengalami hal yang serupa. Sebagai bentuk cintanya, ia meluncurkan produk baru yang dibuat khusus karena Donggu. Ruang kerja Yumi pun direnovasi olehnya sedemikian menjadi lebih baik. Di akhir pekan, ia juga mengajak Yumi berkencan dengan membawa Donggu. Hari itu, mereka terlihat seperti keluarga yang utuh dan hangat. Perlakuan manis Jin-wook semakin membuat perasaan Yumi kian dalam dan nyaman. Hari itu, para karyawan dibuat heboh oleh kedatangan ketua Cha yang tiba-tiba. Tidak seperti biasanya, mendadak beliau makan di kantin. Kedatangannya tentu saja bukan tanpa alasan. Ia memperingatkan Yumi soal hubungannya dengan Jin-wook. Secara tidak langsung, ia tak memberi restu pada Yumi untuk dekat dengan putranya. Yumi terus memikirkan ucapan ketua Cha saat siang tadi. Dicintai oleh seorang pria kaya adalah salah satu hal yang jauh dari ekspektasinya. Dirinya pun sadar akan posisinya yang tidak sebanding, ia merasa itu semua seperti mimpi yang suatu saat akan membuatnya terbangun. Meski demikian, ia tetap akan mengikuti kata hatinya untuk terus mencintai Jin-wook. Hyeri melampiaskan semua amarah serta patah hatinya pada Yumi. Gadis itu sangat tak terima jika Jin-wook lebih memilih Yumi dibanding dirinya. Dirinya sungguh membuat Yumi berada di posisi tersudut, mencemooh Yumi yang hanya seorang putri dari mantan pemain film dewasa. Menurutnya, sudah jelas jika ia tidak sebanding dengan wanita di sampingnya itu. Dari segi manapun, dirinya tetap jauh lebih baik. Namun di mata Jin-wook, Yumi adalah satu-satunya wanita yang berhasil membuatnya mampu merasakan cinta. Jawaban pria itu membuat Hyeri semakin frustasi, membayangkan bahwa penantian 10 tahunnya harus kalah dengan sekedar cinta satu malam. Walau banyak pria yang menginginkannya, namun semua itu terasa hampa jika Jin-wook tidak membalas cintanya. Ketua Cha salah mengira jika Donggu adalah cucunya. Sebenarnya dia sudah menginginkan cucu sejak lama. Itulah salah satu alasan mengapa dirinya terobsesi menikahkan Jin-wook. Tanpa sepengetahuan putranya, Ketua Cha bahkan diam-diam berniat melakukan tes DNA. Saat itulah ia mengambil beberapa helai rambut milik Donggu. Ia ingin memastikan apa bocah itu adalah benar putra Jin-wook atau bukan. Lucunya aksinya tersebut justru tertangkap basah oleh Ibu Yumi dan berakhir menjadi pertengkaran. Dengan lantangnya, wanita itu berkata jika Donggu adalah putra kandungnya. Jin-wook yang semula mengira Donggu adalah putranya, mencoba mempertanyakan kebenarannya pada Yumi. Meski malu, namun dengan terpaksa Yumi mengakui jika Donggu adalah adiknya. Berkata jujur jika ibunya menikah lagi dan memiliki seorang anak. Suasana di antara keduanya sontak menjadi sedikit canggung, karena pria itu bingung harus bereaksi seperti apa terhadap jawaban Yumi. Mengetahui fakta tersebut, membuat Ketua Cha semakin murka. Dirinya menentang keras Jin-wook untuk dekat dengan Yumi. Menyebut bahwa gadis itu mengincar harta dan berniat memeras putranya. Tak terima wanitanya dianggap demikian, Jin-wook meminta agar sang ayah tidak bertindak macam-macam pada Yumi, karena Yumi bukanlah gadis seperti itu. Sejak kejadian malam lalu, membuat Hyeri lebih banyak diam dan murung.
Hyeri yang saat itu tengah mengisi siaran langsung, sontak menangis terseduh-seduh. Seketika suasana menjadi ricuh, membuat semua perhatian tertuju padanya. Alhasil, gosip miring pun menjadi tak terhindarkan. Beredar kabar kalau dirinya diselingkuhi pewaris ternama berinisial C alias Jin Wook. Media mengira jika keduanya adalah pasangan kekasih. Menyebut bahwa Tuan C berselingkuh dengan pegawainya hingga memiliki anak di luar nikah. Yang lebih parahnya lagi, jika perselingkuhan tersebut berawal dari cinta satu malam. Gosip serta gunjingan orang-orang di sekitarnya membuat Yumi merasa tertekan. Seolah membuka luka lama yang masih membelenggu di hati gadis itu. Melihat sahabatnya yang murung, Hyuntae pun mencoba menghibur untuk sedikit menaikkan moodnya. Bahkan demi menyelamatkan Yumi dari gosip-gosip miring tersebut, Hyuntae memutuskan untuk tampil dalam variety show yang Hyeri bawakan. Hyuntae berpesan agar gadis itu mulai membuka hatinya, alih-alih bertahan dengan cinta sepihaknya. Mendengar nasihat itu sontak saja membuat hatinya tersentuh. Di lain hal, hubungan Yumi dan Jin Wook kini berubah menjadi sedikit lebih rumit, keduanya bahkan terlihat saling menjaga jarak, terutama Yumi. Meski berat, namun Yumi memutuskan untuk resign dan berpindah tempat kerja. Di hari sebelum kepindahannya, gadis itu seperti mengenang segala kisah hidup yang sudah ia lewati di sana. Meski demikian, ia selalu menyimpan ingatan bahagia bersama mereka. Yumi menyampaikan keputusannya itu pada Jin Wook, jelas Jin Wook merasa patah hati. Namun gadis itu terpaksa menjauh darinya karena tak ada pilihan lain lagi. Jin Wook terdiam membiarkan gadis itu meninggalkannya, sementara dirinya semakin menangis frustasi. Keputusan Yumi untuk mengundurkan diri, nampaknya membuat rekan-rekannya sedih. Sebagai ucapan perpisahan, sang ketua bagian membuat ide untuk merayakan pesta. Dan hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, sebelum akhirnya harus berpisah. Baik Yumi maupun Jin Wook, keduanya setiap hari mencoba untuk membiasakan diri tanpa kehadiran satu sama lain. Yumi kini dipindah tugaskan di sebuah universitas di desa yang memaksanya harus pergi meninggalkan rumah. Sedang Jin Wook kembali pada rutinitasnya yang menjenuhkan. Meski fokus bekerja namun hati dan pikirannya selalu tertuju pada Yumi. Tak pernah sebelumnya ia merasa begini putus asanya, hingga untuk makan pun malas rasanya. Di pekerjaan yang sekarang memaksa Yumi tak lagi tinggal di rumahnya. Hal itu juga yang membuat Hyuntae rindu dan lantas menemuinya. Pria itu paham betul, jika Yumi sedang tidak baik-baik saja. Kedatangannya ke sana hanya untuk menghibur sahabatnya. Malam itu Hyuntae menyatakan perasaannya yang terpendam selama ini. Ada rasa sesak saat ia mengatakannya. Namun, dirinya tak ingin perasaannya itu membebani Yumi. Ia hanya ingin mengungkapkannya. Sembari berkaca-kaca Yumi terdiam, jujur ia bingung harus menjawab apa. Ia sama sekali tak menyangka jika pria itu menaruh hati padanya. Jin Wook yang sejak tadi berada tak jauh dari mereka, hanya bisa memperhatikan saja dari jauh. Semenjak kepindahan Yumi, semua terasa berbeda. Dirinya merasa kesepian dan kehilangan semangat. Hyeri tak bisa tinggal diam saja. Perempuan itu sangat khawatir dengan kondisi Jin Wook, karenanya ia nekat menemui dan membawakannya makanan. Awalnya Jin Wook mengacuhkannya, tapi seketika ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, Hyeri hanyalah putri dari gurunya. Seorang gadis SMA yang pertama kali merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jin Wook menasehati wanita di depannya itu jika kelak ia akan bertemu dengan pria yang jauh lebih baik darinya. Setelah putrinya berpindah tempat kerja, Ibu Yumi terpaksa banting setir ke dunia hiburan. Sedari awal memang dirinya sangat ingin kembali menata karirnya. Terlebih, ia masih memiliki seorang balita yang harus dinafkahi. Namun mirisnya, Ibu Yumi malah membuat semuanya menjadi kacau. Dengan naifnya ia membeberkan kehidupan pribadi Yumi dengan Jin Wook. Jelas saja fokus mereka langsung tertuju pada skandal yang menjerat Tuan C, seketika mereka langsung tahu identitas Yumi. Yang mana hal itu membuat Yumi semakin tertekan. Orang-orang mulai bergosip hal tidak senonoh tentangnya. Menyebut ia sebagai wanita murahan yang merebut kekasih orang lain.
Tak tahan dengan semua gunjingan serta pandangan sinis mereka, akhirnya Yumi mengeluarkan semua kekecewaannya pada sang ibu. Berucap, jika seandainya ibunya bukanlah seorang pemain film dewasa, atau jika ibunya tidak melakukan pernikahan di tempat itu. Lebih baiknya mungkin, jika dirinya tidak memiliki ibu seperti itu. Walau terkesan mengelak, namun di balik wajahnya itu, terlihat jika sang ibu menyimpan rasa bersalah. Setiap kata yang keluar dari mulut putrinya adalah cerminan dari kegagalannya sebagai seorang ibu. Yumi pun pergi dengan perasaan kesal. Sekilas saja Hyuntae sudah tahu, bahwa pertengkaran antara Yumi dan ibunya pasti ada kaitannya dengan Jin-wook. Di tengah situasi yang memanas itu, Jin-wook langsung bergegas pergi untuk menyusul Yumi. Setibanya di sana, Jin-wook justru disambut dengan pukulan keras oleh Hyuntae yang kini tengah menatapnya emosi. Sesuai janjinya, Hyuntae sendiri yang akan membuat perhitungan dengan siapapun yang menyakiti Yumi. Jin-wook benar-benar frustasi, karena dirinya tidak tahu keberadaan Yumi, terlebih gadis itu pun tak bisa dihubungi. Tak punya pilihan lain, terpaksa Hyuntae memberi petunjuk di mana Yumi berada. Pria itu hanya berucap jika Yumi ingin sekali pergi ke pantai. Sontak dirinya teringat akan kenangannya 3 tahun lalu bersama Yumi. Niat hati Yumi pergi ke sana, sebenarnya adalah untuk melupakan semua kenangannya itu. Miris dalam keadaannya yang kacau tersebut, gadis itu malah terkena siraman air yang berakhir membuatnya basah kuyup. Sampai seorang Ahjuma menghampirinya. Wanita parubaya itu meminta maaf atas perlakuan karyawannya tadi. Ia mengajak Yumi untuk menepi dan makan di restorannya. Tanpa ragu ia mencicipi bubur di hadapannya itu, seketika wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Lantaran rasanya yang begitu enak. Gadis itu lalu mengambil catatan, dan menuliskan resep bubur abalon tersebut. Sontak mengingatkan Yumi pada Jin-wook yang pernah bercerita, jika bubur abalon buatan ibunya adalah yang terenak. Yumi hanya membatin, karena walau dirinya sekarang tahu resep terbaiknya, apalah gunanya jika ia tak bisa memasak lagi untuk prianya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Jin-wook berhasil menemukan Yumi, yang saat itu tengah berusaha mengambil koinnya. Pria itu masih menikmati perasaan tenang dengan terus mendekap wanitanya. Dirinya tahu, jika hubungan keduanya mungkin tak akan mudah, tapi terlepas dari itu, ia berjanji akan terus menemani Yumi, tak peduli sesulit apa ke depannya. Meski Jin-wook begitu mencintainya, namun gadis itu menyadari bahwa hubungan mereka adalah hal yang tak mungkin. Dirinya sadar diri, jika ia telah mencintai seorang pria yang tampaknya sangat jauh dan mustahil untuk dimiliki. Yumi berusaha menerima kenyataan. Walau berat, pada akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri perasaannya. Memutuskan untuk pergi dari hidup Jin-wook. Yumi pulang dengan perasaan patah hati. Memberitahu sahabatnya, bahwa kini dirinya telah mengakhiri hubungannya dengan Jin-wook. Keputusannya itu membuat Yumi terpukul, dan membebani pikirannya hingga membuatnya jatuh sakit. Gadis itu benar-benar berantakan, dan tak bisa berbuat apa-apa. Sang ibu yang melihatnya merasa iba sekaligus merasa bersalah. Bukan hanya Yumi, Jin-wook pun merasakan patah hati. Sejak kejadian kemarin Jin-wook masih belum pulang ke rumah, ataupun masuk kerja. Hal tersebut tentu saja membuat ayahnya jengkel. Belum lagi gosip miring yang bertebaran di luar sana. Saking kesalnya, sang ayah memperingatkan Jin-wook jika namanya akan dicoret dari daftar pewaris. Yang berarti perusahaan tak akan diwariskan padanya. Selagi berada di sana, Jin-wook menyempatkan diri mengunjungi sebuah restoran kecil. Rupanya Ahjuma pemiliknya adalah ibu Jin-wook yang telah lama berpisah dengannya. Setiap ulang tahun sang ibu, Jin-wook selalu mengirimkan bunga. Namun ia tak pernah berani untuk menemui ibunya secara langsung. Baru kali ini ia memberanikan diri menemui ibunya. Jin-wook tak bisa menahan tangis saat memakan bubur abalon buatan ibunya. Meski Jin-wook tidak bercerita apapun, namun ibunya sudah tahu semuanya. Selain dari kabar yang beredar, terlebih dirinya pun pernah bertemu Yumi. Ibu mana yang tega melihat putranya bersedih. Ia meminta Jin-wook untuk tidak melepaskan Yumi. Karena dirinya tahu, hanya itulah yang bisa membuat putranya bahagia. Tak tega melihat putrinya terus bersedih, membuat naluri keibuannya muncul. Hari itu, Ibu Yumi memberanikan diri untuk tampil di program televisi.
Namun kali ini berbeda, ketika disinggung soal hubungan pribadi putrinya, dengan tenang ia menjawab. Jika cinta bisa datang kapanpun dan dari manapun. Kita tidak pernah tahu, cinta itu akan hadir dengan cara seperti apa. Cinta satu malam mungkin terlihat tak biasa, tapi, apa hanya karena seorang putri dari pemain erotis tidak pantas untuk jatuh cinta? Wanita itu menjawab dari sudut pandang yang berbeda, dan terlihat seperti sosok ibu yang berusaha melindungi putrinya. Sementara Hyuntae memberitahu Yumi untuk mengikuti isi hatinya. Alih-alih menuruti permintaan ayahnya, Jin Wook justru secara terang-terangan mundur dari perusahaan, dan lebih memilih untuk terus bersama Yumi. Pada akhirnya keduanya bertemu, kini mereka tak takut pada apapun lagi. Tak peduli lagi bagaimana pandangan orang lain tentang hubungan mereka. Sekarang Yumi bisa menjalani hari-harinya dengan lebih santai, tanpa perlu merasa terbebani lagi. Sementara Hyeri yang patah hati merasa sudah saatnya ia merelakan cinta pertamanya. Pun dengan Hyuntae yang sudah mengikhlaskan perasaannya pada Yumi. Pria itu bercerita, jika ia sudah menandatangani kontrak kerja di Amerika, dan entah kapan akan kembali. Mendengar itu membuatnya sedih, yang berarti kini dirinya tak memiliki teman lagi untuk bercerita. Seolah ingin membuka lembaran baru, saat itu Hyuntae mengajak Hyeri untuk ikut bersamanya, dan menjadi kekasihnya. Meski berawal dari dua hati yang terluka, takdir justru menuntun mereka saling menyembuhkan satu sama lain. Akhir yang bahagia itu kini menghampiri keduanya. Setelah melalui berbagai hal, hubungan di antara mereka pun akhirnya berakhir di dalam ikatan pernikahan. Aura kebahagiaan terpancar jelas di wajah keduanya.